tentang pengolahan air, tetapi selain itu juga nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama dengan sistem perkuliahan yang sama seperti kemarin. Saya berharap kita ada interaksi untuk kemudian sebentar. Ada interaksi untuk kemudian kita bisa saling sharing terkait tentang materi yang nanti akan menjadi materi bahasan kita. Baik, pada pertemuan ke-7 kita kemarin sampai pada koagulasi flokulasi. Ya. Bentar. Baik, pada pertemuan ke-7 yang terakhir kemarin kita membahas koagulasi flokulasi. Jadi flokulasi koagulasi adalah unit pengolahan yang banyak ditemui di proses pengolahan air, baik itu untuk air bersih maupun untuk air limbah. Ketika kita berbicara koagulasi flokulasi, tujuan kita adalah seperti ini, yaitu proses separasi. Ya, kenapa? Karena ada partikel solid material, baik yang dalam bentuk suspended mungkin karena ringan sekali beratnya, maupun koloidal sampai dissolve, yang tidak bisa dipisahkan dengan pemisahan konsep mekanis fisika atau dengan menggunakan berat jenis daripada partikel tersebut. Oleh karena itu perlu yang namanya campur tangan pengolahan kimia untuk membuat yang namanya partikel-partikel yang memiliki ukuran atau berat ringan itu, atau bahkan tidak kelihatan, menggumpal, membentuk gumpalan, untuk kemudian gumpalan itu atau vlog itu bisa kita pisahkan dengan cara fisika, yaitu dengan cara sedimentasi. Nah, proses pengolahan kimia dilakukan dengan menambahkan bahan kimia, di mana kemudian terjadi yang namanya destabilisasi. Proses destabilisasi penting sebagai awalan untuk pembentukan vlog. Oleh karena itu, pemilihan jenis koagulan menjadi hal yang harus dipikirkan dan dicoba dalam jar test. Ya, ini dia jar test ini, ya seperti ini, untuk melihat keefektifannya terhadap jenis air atau jenis air limbah yang kita olah. Kalau untuk jenis air, secara umum relatif lebih gampang. Kalau untuk air limbah, sedikit lebih kompleks karena jenis limbah itu bermacam-macam. Nah, tujuan kita kemudian adalah membentuk seperti ini, di mana yang tadinya tidak terpisahkan, dengan penambahan bahan kimia, dia kemudian bisa membentuk gumpalan, di mana gumpalan itu kemudian bisa dipisahkan dan membentuk pemisahan seperti ini, yaitu yang tidak dikehendaki di bagian bawah dan yang dikehendaki atau clear water itulah yang akan kita inginkan atau produk yang kita mau tuju atau kita mau adakan. Ini juga seperti ini, bagaimana sebelum di sebelah kanan dan setelah di sebelah kiri, saudara ingin mendapatkan air dengan kualitas yang bagus, dengan mengeliminasi partikel-partikel pengotor yang ada di dalamnya. Nah, sampai minggu ke-7, saya berharap saudara memiliki yang namanya pemahaman, pengertian, ya, tentang bagaimana yang namanya alur proses pengolahan air itu dilakukan. Yang pertama, tentu saja saudara harus mengerti konsep daripada pengolahan itu bagaimana. Yang kedua, memahami parameter-parameter air itu apa saja. Air disebut baik itu bagaimana. Dan harus kita ingat bahwa ketika kita berbicara air proses, air untuk kebutuhan industri, maka yang namanya air itu memiliki standar atau kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan yang berbeda-beda, standar yang berbeda-beda ditunjukkan dari parameter yang berbeda-beda. Nanti kita juga akan ke sana untuk ngomong tentang itu. Nah, dari parameter, saudara kemudian tahu ya apa-apa saja yang saudara harus lakukan. Proses pengolahan apa aja yang harus
diperkenalkan atau diadakan di dalam unit pengolahan saudara. Kita sudah mengenal beberapa pengolahan, setidaknya kita sudah mengenal sedimentasi, koagulasi, dan ini tadi eksternal presipitasi, koagulasi ya, dan kita akan melanjutkan ke unit-unit pengolahan selanjutnya. Nah, ini saya rasa saya sudah tunjukin ke saudara bagaimana di lapangan yang namanya proses pencampuran bahan kimia itu dilakukan. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan materi berikutnya, masih tidak jauh berbeda dengan koagulasi flokkulasi secara operasional. Ini adalah pengolahan yang kita tujukan untuk lime dan soda. Ya, untuk kesadahan dengan lime dan soda. Sebelum kita berbicara lebih dalam, maka saya ingin refresh tentang kesadahan itu apa. Ada yang tahu atau sharing? Boleh tahu? Boleh disampaikan apa yang dimaksud dengan kesadahan? Caroline, apa itu kesadahan? Kesadahan. Ervan Konggoro, apa itu kesadahan? Air yang mengandung logam-logam seperti magnesium gitu. Oke, air di mana ada kandungan logam-logam seperti magnesium di dalamnya. Boleh, saya simpan. Ada tambahan yang lain? Menurut saya, Pak. Ya, siapa ini? Caroline. Caroline, oke, sorry Lin, saya nggak bisa lihat soalnya layar kecil. Ya, Caroline, please. Kayak tingkat mineral yang terkandung di dalam air itu. Oke, adanya mineral di dalam air. Ya. Adanya mineral. Jadi yang tadi ngomong magnesium adalah contoh mineral yang ada di dalamnya. Ervan, sorry. Yang lain? Ada tambahan? Mineral. Mineral berarti tidak hanya magnesium saja. Kevin Chandra. Halim. Do you know what is kesadahan? Belum tahu? Stevie Angelina? Sama kayak jawaban sebelumnya, Pak. Sama kayak jawaban sebelumnya, sama yang kayak Ervan atau sama yang kayak Caroline? Ervan. Sama yang kayak Ervan. Iya. Kenny Joe? Kenny Johannes. Oh, sama kayak Ervan juga, Pak. Nama punya Ervan. Iya. Oke. Ferry Gana. Apa itu kesadahan? Adanya kandungan mineral. Di mana mineral itu Ervan. Punya Caroline. Jadi terpacu pada dua itu. Nothing new? Atau tambahan? Hans Nathanael. Kalau saya dari ini Pak, dari catatan PPT minggu kemarin Pak. Oke. Kesadahan itu perwakilan konsentrasi kation logam multivalen dalam larutan. Adanya kation multivalen dalam larutan, jadi mineral itu dispesifikan lagi, dia berupa kation, dispesifikan lagi, multivalen. Apa yang dimaksud dengan multivalen, Erik Christian? Memiliki elektron valensi yang lebih dari satu, Pak. Memiliki elektron valensi yang lebih dari satu, that's good. Jadi semakin jelas gambarnya, mulai dari samar-samar sampai ke jelas, ya itu memang tujuan kita.
adanya kandungan mineral di dalam air, contohnya magnesium seperti Ervan, terus kemudian ditambahkan bahwa mineral itu berupa kation, di mana kation itu memiliki valensi lebih daripada 1. Ya. Magnesium apakah memiliki valensi lebih dari 1? Jessica Viviana? Lebih tepatnya dia memiliki berapa valensi? Guys. Magnesium? 2. So, apakah dia masuk kategori multivalen? Iya, Pak. Ya, berarti Ervan betul, dan yang ikut Ervan berarti betul juga. Ya. Nah, ketika berbicara kation multivalen, apakah hanya magnesium, Devina? Di dalam air kemungkinannya? Apakah hanya magnesium? Enggak, Pak. Enggak, oke. Apa aja mungkin contoh yang lain? Ada Ca, ada Ca, Fe2+, ada Fe2+, ada Mn2+, oh, ada Mn2+, ada Sr2+, sama Al3+, Pak. ada macam-macam ternyata. Ya. Jadi kemungkinan kation multivalen yang ada di dalam air itu macam-macam. Ya. Tentu saja apakah semuanya bisa ada, bisa tidak, tergantung dari sumber air di mana kita mengambilnya. Kenapa Ca dan Mg itu menjadi tadi dikatakan Mg di awal, terus kemudian Ca? Karena dia selain berasal dari limbah, dia juga adalah material yang banyak di alam, sehingga keberadaannya dominan dibandingkan dengan multivalen, kation multivalen lain yang lebih spesifik, seperti Cr for example. Dia biasanya ada apabila memang air itu dibuangi oleh limbah cair yang mengandung Cr, seperti dari pabrik kulit. Fe juga relatif umum di dalam perairan, tetapi tidak seumum atau sebanyak Ca dan Mg dalam kondisi normal. Dia bisa ada di dalam limbah juga. Salah satu limbah yang menghasilkan Fe itu dari pabrik sepeda yang lagi ngehit sekarang. Limbah cairnya juga mengandung Fe. Jika tidak diolah dengan baik, Fe-nya akan ke sungai. Sungainya kita ambil sebagai air baku, dan dia bisa saja menghasilkan atau mengadakan yang namanya kation multivalen di dalam air baku kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara kesadahan, maka keberadaan kation multivalen di dalam air itu pasti ada. Karena yang namanya kation multivalen itu adalah salah satu penyebab terbentuknya kesadahan. Kenapa saya sebut salah satu? Memangnya ada keduanya? Ada ketiganya? Kalau saudara ngomong kesadahan, itu wujud komplitnya apa toh? Apa kira-kira? Namanya dicantumin ya, saya supaya bisa berinteraksi dengan kalian. Albert Wiji, kesadahan disebabkan oleh kation multivalen, betul, tapi saya menyebutnya salah satu. Memangnya apa salah lainnya? Ini yang saya minta saudara melakukan belajar mandiri atau membaca ketika kita di minggu-minggu awal mengenali parameter air. Ya, yuk sekalian review. Siapa tadi? Albert Wiji? Apa yang lain? Shirley Tang? Halo? Yes, Maaf halo. Pak, tadi pertanyaannya apa ya Pak? Kurang jelas saya Pak. Pertanyaannya, kesadahan itu disebabkan oleh kation multivalen. Tetapi saya menyebutnya itu hanya salah satu penyebab. Nah, penyebab lainnya apa ya selain kation multivalen? Oh itu Pak, alkalinitas ya Pak. Tingkat alkalinitas dalam air.
tingkat alkalinitas dalam air. Very good. Nah, saya mau sedikit masuk lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan alkalinitas? Michael Noah. Michael Noah, are you there? Kurang paham, Pak. Alkalinitas. Ya. Stephen Halim. You're not there. Ivan there. Mungkin tingkat kebasaan air, Pak. Very good. Alkalinitas berhubungan dengan tingkat kebasaan air. Jika kita tahu itu, kira-kira penyebab daripada alkalinitas itu apa? Nathan, Tobianto? Yang lain namanya dicantumin ya, ojo gambar saja, supaya kita bisa berinteraksi. Nathan, apa yang menyebabkan atau menimbulkan atau yang membuat alkalinitas? Erik Christian? Ya, Pak. Alkalinitas. Kalau menurut saya sih tingkat kebasahan dari suatu larutan air. Betul. Ya, larutan. Betul. Pertanyaan saya berikutnya adalah yang menyebabkan tingkat kebasahan itu apa ya? Mungkin adanya ion OH- dalam air. Sorry. OH- ya. Salah satu daripada pembuat alkalinitas adalah OH-. Itu betul. Yang lain, Dio? Selain OH- apa kira-kira? Dio, betul Dio? Michael Stefanus? Kurang tahu, Pak. Michael Stefanus, ya. Oke. Devina? Medianti? Devina? Selain OH-. Rosalia Harris? Karbonat mungkin, Pak. Karbonat, CO3 2- ya, betul sekali, dan bikarbonat dan karbonat CO3 2- dan HCO3-, sorry. Nah, saudara sekalian, kesadahan itu disebabkan oleh adanya interaksi atau reaksi antara kation multivalen sebagai aktor utama dengan adanya alkalinitas di dalam air. Namun, apabila alkalinitas itu pun tidak ada, maka kation multivalen ini pun bisa menciptakan kesadahan ketika dia berhubungan atau berinteraksi atau bereaksi dengan ion counternya yang bukan alkalinitas. Oleh karena itu, kesadahan sendiri pun nanti kita akan melihat ada yang disebut kesadahan karbonat, ada yang disebut kesadahan non-karbonat. Di dalam pengadaan air proses, kesadahan ini ternyata adalah parameter yang tidak dikehendaki. Artinya, apabila nilai kesadahan di dalam air itu tinggi, ya, maka tidak dikehendaki. Apakah saudara tahu kenapa memangnya
jika kita memakai air dengan tingkat kesadaran tinggi untuk air proses kita? Anyone? Kenapa kesadaran itu tidak dikehendaki? Graciela Eka Irnanda. Karena nggak bisa dipakai untuk sebagai air minum ya Pak. Untuk air minum dia tidak bisa dipakai, boleh. Jadi apabila keberadaan mineral terlalu tinggi, nah harus hati-hati ya, karena mineral itu sendiri dibutuhkan untuk tubuh apabila untuk air minum, maka dia tidak dikehendaki atau tidak bisa diminum. Yang lain, Albert Wijaya. Mungkin nanti terbentuk kerak Pak selama pemrosesan, terbentuk kapur. Mungkin bisa terjadi penyumbatan. Karena yang namanya kesadaran menimbulkan skill atau kerak di dalam unit-unit proses pengolahan. Betul? Jadi untuk air proses, dia tidak dikehendaki karena apabila nilai kesadaran tinggi, semakin tinggi nilai kesadaran, saya sebut begitu saja, itu akan menyebabkan potensi timbulnya kerak itu semakin besar. Ya, itu semakin besar. Nah, kenapa demikian, saudara sekalian? Karena memang nantinya ketika kita belajar boiler dan cooler, kita akan tahu adanya yang namanya transformasi panas. Dan disitulah kemudian potensi terjadinya endapan atau kerak itu semakin tinggi. Penyebabnya dari mana? Penyebabnya ya dari kesadaran ini. Ketika kesadaran itu nilainya besar, maka terjadilah potensi yang lebih besar pengendapan atau pembentukan kerak terjadi. Oke, nah background itu saudara bungkus dan saudara pahami. Bagaimana menghilangkan kesadaran? Itu poin yang kita mau bicarakan. Nah, menghilangkan kesadaran ada beberapa teknik. Teknik yang paling sederhana adalah teknik dengan menggunakan lime dan soda. Ya. Apa ini lime dan soda? Lime dan soda adalah material yang kita tambahkan. Ya, kapur dan soda adalah material yang kita tambahkan untuk kemudian yang namanya penyebab kesadaran itu membentuk presipitat. Apa yang dimaksud presipitat? Sama, yaitu vlog-vlog yang kemarin kita bicarakan di koagulasi-flokulasi, di mana kemudian ketika vlog-vlog itu terjadi, maka kita bisa lebih mudah memisahkannya dengan teknik sedimentasi. Itu teknik untuk mengurangi, mengeliminasi kesadaran yang menurut saya sederhana, paling sederhana. Biasanya dipakai apabila kita memiliki kandungan kesadaran yang sangat tinggi. Nah, saudara sekalian, kita bisa melakukan itu. Bagaimana mengolah kesadaran dengan kapur dan soda itu yang akan kita bicarakan. Nah, ini adalah yang tadi di awal saya TikTok-kan dengan saudara, ya, untuk kita refresh apa yang dimaksud dengan kesadaran. Ada beberapa hal yang menjadi hint atau panduan bagi kita untuk kita bisa menerka, mengestimasi kondisi kesadaran di dalam air baku yang akan kita olah. Alkalinitas adalah parameter penting yang biasanya selalu kita perlu tahu ketika kita berbicara masalah pengolahan air. Alkalinitas adalah kondisi kebasahan air. Betul, penyebab alkalinitas adalah keberadaan ion-ion hidroksida atau OH-, CO32-, HCO3- di dalam air. Apabila yang namanya ion-ion itu, ya, alkalinitas itu, bertemu dengan kation multivalen yang tadi saudara sebutkan, maka terbentuklah
kesadahan karbonat atau kita singkat dengan KK. KT sendiri atau kesadahan total adalah penjumlahan dari kesadahan karbonat plus kesadahan non-karbonat. Kalau kesadahan karbonat adalah perjumpaan antara kation multivalen dengan alkalinitas, kesadahan non-karbonat itu apa? Kesadahan non-karbonat adalah perjumpaan antara kation multivalen dengan non-alkalinity ion. Apa contohnya? SO4, for example. Sehingga saudara mendapatkan bukan MgCO3, ya, tapi saudara mendapatkan MgSO4. MgSO4 itu sendiri pun adalah kesadahan, hanya saja masuk dalam kategori kesadahan non-karbonat. Jadi kesadahan total adalah penjumlahan antara kesadahan karbonat plus kesadahan non-karbonat. Sekali lagi, kesadahan karbonat adalah kation multivalen plus alkalinity, reaksinya ya, ion-ion penyebab alkalinitas. Sementara kesadahan non-karbonat adalah kation multivalen plus non-alkalinity ion. Dijumlahkan, kita dapatkan kesadahan total. Nah, ini panduan untuk kita mengestimasi jenis-jenis kesadahan yang ada di dalam air baku yang akan kita olah, yaitu apabila kesadahan total itu lebih besar daripada alkalinitas. Jika kesadahan total lebih besar daripada alkalinitas, maka kesadahan karbonatnya sama dengan nilai daripada alkalinitas itu sendiri. Ya, sementara kesadahan non-karbonatnya adalah pengurangan dari kesadahan total dikurangi kesadahan karbonat atau kesadahan total dikurangi dengan alkalinitas itu sendiri. Ya. Nah, kesadahan saudara sekalian bisa diekspresikan dalam bentuk CaCO3. Kenapa CaCO3? Karena sekali lagi Ca adalah dominan ion yang umumnya dijumpai di air. Sehingga seringkali kesadahan itu diekspresikan dalam bentuk miligram per liter CaCO3. Apakah tidak ada MgCO3 atau yang lain, CO3 yang lain? Ada, tapi CaCO3 adalah yang dominan, yang lain biasanya minor, bisa dikatakan begitu. Ca nomor 1, Mg biasanya nomor 2. Ya, umumnya ya. Kasus khusus bisa jadi berbeda. Sekali lagi seperti yang tadi saya ceritakan. Apabila di dalam air itu dekat dengan pembuangan limbah dari pabrik kulit mengandung Cr6+, Cr3+, maybe Cr3+ bersama alkalinitas itu dominan. Ya, tapi pada kondisi umum Ca adalah dominan, kemudian Mg. Kesadahan total bisa diekspresikan juga dalam satuan miliekuivalen per liter, mol ekuivalen per liter dalam beberapa ekspresi seperti itu, MEG, di mana ketika saudara mau menjumlahkan antar ion, maka saudara harus mengkonversinya terlebih dahulu dalam satuan yang sama, yaitu MEG per liter. Apakah bisa Mg per liter dikonversi MEG per liter? Tentu saja bisa. Ya, saya rasa saudara sudah belajar itu di kimia dasar. Oke, itu hint yang pertama. Apabila kesadahan total lebih besar daripada nilai alkalinitasnya, maka kesadahan karbonat adalah alkalinitas itu sendiri, sementara kesadahan non-karbonatnya adalah kesadahan total dikurangi dengan kesadahan karbonatnya. Terus, apabila kesadahan totalnya lebih kecil daripada alkalinitas, maka semua kesadahan yang terbentuk adalah kesadahan karbonat. Atau dengan kata lain, pada kondisi yang seperti itu, maka tidak ada yang namanya kesadahan non-karbonat. Sekali lagi, apabila alkalinitasnya dominan, lebih besar daripada kesadahan total, maka yang namanya kesadahan karbonat itu mendominasi. Atau dengan kata lain, seluruh kesadahan yang terjadi adalah kesadahan karbonat. Tidak ada kesadahan non-karbonat. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, maka yang namanya alkalinitas ini menjadi hal penting untuk kita ketahui setiap kali kita berurusan dengan air. Karena itu menjadi petunjuk bagi kita
untuk menerka keberadaan kesadaran di dalam air yang kita olah. Kenapa kok perlu itu? Karena untuk kesadaran karbonat dan kesadaran non-karbonat membutuhkan chemical yang berbeda di dalam pengolahannya. Oleh karena itu tadi kita ngomong kapur dan soda. Apakah keduanya dipakai? Tidak. Keduanya memiliki fungsi sendiri. Kapur sendiri, soda sendiri, yang ini kita pelajari. Ini adalah penggunaan kapur. Umumnya ada dalam bentuk CaOH atau CaO, ya, untuk mengolah kesadaran karbonat. This is very important, kesadaran karbonat. Dan ini adalah atau reaksi yang mungkin terjadi di dalam air ketika kita menambahkan lime untuk mengolah kesadaran karbonat. Pada saat kita menambahkan lime, CaOH 2 kali for example, maka jika di dalam air kita kandungan karbon dioksidanya ada, semakin tinggi maybe, dia akan mengkonsumsi CaOH 2 kali yang ditambahkan. Lalu kemudian membentuk CaCO3 yang mengendap plus H2O. Pada kondisi di mana CO2-nya sudah dalam tanda kutip habis, ya, atau limited sekali, maka CaOH 2 kali baru kemudian akan bereaksi dengan yang namanya kesadaran karbonat yang menjadi target kita. Ketika dia bereaksi, maka dikonversi menjadi CaCO3 yang akan mengendap dan H2O. Sedikit berbeda terjadi pada Mg, kesadaran Mg. Mg HCO3 2 kali. Karena ketika dia ditambahkan, bertemu dengan CaOH 2 kali, dia akan membentuk CaCO3 yang mengendap, that's true, tetapi masih ada MgCO3 yang unlikely atau tidak mengendap, belum mengendap. Ketika ada yang namanya tambahan dosis, porsi, konsentrasi daripada kapur, maka terjadi reaksi yang kedua, di mana CaOH 2 kali ketemu lagi dengan MgCO3 ini tadi, dan membentuk CaCO3 dan MgOH2 yang mengendap. Ya. Ini adalah untuk kesadaran karbonat dengan penambahan kapur. So you have to pay attention dengan keberadaan CO2, kesadaran karbonat itu sendiri. Jika dia Ca, dia langsung dikonversi menjadi bentuk yang mengendap. Tapi jika ada keberadaan Mg, maka saudara membutuhkan 2 step sebelum kemudian Mg itu diendapkan. Nah, untuk soda Na2CO3 dipakai apabila saudara memiliki kesadaran non-karbonat. Penambahan soda akan mengikat atau bertemu atau bereaksi dengan CaISO4. Ini adalah kesadaran non-karbonat, untuk kemudian membentuk CaCO3 yang kemudian mengendap juga. Nah, saudara sekalian, itulah fungsi atau bagaimana kapur dan soda dimanfaatkan untuk mengurangi, mengeliminasi kesadaran yang ada di dalam air. Jadi, intinya adalah mengkonversi kation multivalen yang terlarut itu tadi untuk kemudian membentuk presipitat yang bisa diendapkan, kemudian dipisahkan melalui unit pengolahan sedimentasi. Apabila saudara melihat reaksi atau mekanisme seperti ini, maka penghilangan kesadaran atau pengurangan konsentrasi kesadaran dengan cara penambahan bahan kimia, dalam hal ini kapur dan soda, itu secara operasional mirip dengan ketika kita berbicara koagulasi, flokulasi. Miripnya adalah ada penambahan bahan kimia, terbentuk yang namanya presipitat, flok, dan sebagainya. Kemudian ditindaklanjutin dengan proses separasi, yaitu sedimentasi. Ya, itu untuk kesadaran. Kalau ini direct reaction antara chemical yang ditambahkan dengan targetnya,
Sementara kalau koagulasi ada yang namanya destabilisasi itu tadi yang terjadi lebih dulu sebelum kemudian flok terbentuk. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara berapa banyak berarti yang namanya kapur dan soda itu harus ditambahkan untuk mengeliminasi kesadaran karbonat dan non-karbonat yang mungkin ada di dalam air, maka ini adalah patokannya dari reaksi yang tadi kita lihat, yaitu apabila kita sedang berbicara kesadaran karbonat, maka kita harus memperhatikan keberadaan CO2 di dalam air, karena dia menyita porsi kapur yang kita tambahkan. Kemudian kesadaran karbonat itu sendiri ya, terdiri dari apa? Ya, saudara perlu untuk melihatnya, karena perhatian secara lebih khusus perlu diberikan pada Mg, karena apabila Mg ada sebagai penyebab kesadaran, maka dia perlu double portion daripada penambahan kapur. Ya. Terus kemudian pada beberapa proses operasi penghilangan kesadaran dengan menggunakan teknik ini, ditambahkan yang namanya ekses. Ekses itu kelebihan dari porsi yang terhitung. Jadi apabila saudara punya 10 begitu ya, maka diberi tambahan 1,25 seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan pH. Nah, pada kondisi seperti ini, pH meter penting. Karena jangan-jangan saudara sudah punya pH target yang dikehendaki, yaitu antara 9,5 sampai 10,8. Dalam kondisi seperti itu, maka ekses bisa jadi tidak dibutuhkan, atau penambahannya tidak sebanyak 1,25, tetapi bisa lebih sedikit. Pertanyaan saya, kenapa kita perlu menaikkan pH? Kenapa kita perlu menaikkan pH? Tony. Iya, Pak. Kenapa kita perlu menaikkan pH? Mungkin buat itu, Pak, biar kondisinya optimal mungkin, Pak. Oke, ada kata kunci kondisinya optimal. Kondisi optimal betul, tetapi secara konsep, kenapa optimalnya gimana? Gitu ya. Kira-kira Terenska? Kondisi optimal, that's true. Tapi kenapa? Mungkin biar presipitasi yang udah terbentuk itu nggak terlarut lagi kalau di pH asam. Karena, supaya presipitat-presipitat yang sudah terbentuk itu tidak terlarut lagi. Karena apabila pada pH asam, menurut Verdi, dia akan terlarut lagi. That's good point. Kenapa pada pH asam dia terlarut lagi? Coba jawab ya. Please, open for you all. Soalnya ion bikarbonat itu kelarutannya di pH 9. Karena ion bikarbonat kelarutannya turun kelarutannya pada pH 9. Penurunan suaramu agak putus-putus. Ion bikarbonat akan turun kelarutannya pada pH 9. Karena ion bikarbonat akan turun kelarutannya pada pH 9. Turun kelarutannya. Saya belum cek itu pada pH 9 ya, pH bikarbonat ya. Artinya kalau pH-nya kurang dari 9, dia semakin melarut atau dia semakin menggumpal. Kalau batasannya 9 tadi?
Dia semakin, kalau pH 9 tadi, Hans, kalau di bawah pH 9, berarti dia semakin melarut atau semakin menggumpal. Ya? Halo? Ya, Pak. Oke, sorry, saya pikir saya hilang. Baik. Tadi Hans ngomong di bikarbonat, pH 9 adalah patokan untuk kelarutan, ya, untuk KSP. Iya, Pak. Dari PPT yang apa? Parameter air itu loh, Pak. Betul. Nah, maksud saya adalah di pH, maksud saya kelarutannya dia itu menurun di pH 9 turun atau 9 atas? Ini tulisannya pada pH 9, Pak. Pada pH 9. Oke, titik kelarutannya mulai turun gitu ya. Baik, nanti saya perjelas mungkin, tapi saya simpan dulu jawabannya Hans, ada kaitannya dengan itu. Kalau di bawah 9 harusnya makin melarut, Pak. Bawah 9 harusnya makin melarut, that's what I want, ya. Itu bawah 9 semakin melarut, oke. Saudara sekalian, KSP atau nilai kelarutan daripada senyawa atau ion di dalam air itu menjadi informasi yang bagus bagi kita juga ketika kita berbicara masalah pengendapan, pembentukan presipitat, dan sebagainya. Selain bikarbonat, dalam hal ini yang saya cantumkan ini adalah patokan untuk logam berat. Apakah saudara tahu logam berat memiliki kecenderungan mengendap pada pH basa? Is that right? Betul, ya. Jadi logam berat memiliki kecenderungan untuk dia mengendap pada pH basa. Itulah sebabnya kenapa alkalinitas penting. Oleh karena itu, kondisi basa itu tadi menjadi kondisi atau menjadi atmosfer yang kita kehendaki untuk menjaga yang namanya presipitat yang terbentuk tidak melarut lagi. Ya. pH 9,5 sampai 10,8 adalah pH di mana Ca dan Mg itu mengendap dengan baik atau kelarutannya itu kecil sekali. Pada kondisi dia semakin ke bawah turun, maka yang namanya kelarutan akan meningkat sehingga memungkinkan terjadinya endapan yang sudah terbentuk itu terlarut kembali. Nah, tujuan daripada pH conditioning adalah itu. Ya. Sekali lagi, pH meter menjadi alat yang penting untuk kita miliki ketika kita berbicara masalah proses pengolahan air seperti ini. Nah, sementara untuk soda, hal yang harus kita perhatikan itu adalah targetnya saja, yaitu jumlah kesadaran non-karbonat. Jadi berapa yang ditambahkan, itu sesuai dengan jumlah kesadaran non-karbonat yang ada di dalam air baku yang kita olah. Nah, ini adalah simple example daripada kasus untuk presipitat dengan menggunakan kapur dan soda. Apabila kita memiliki air baku dengan karakteristik seperti ini, setelah dicek, keberadaannya ada CO2, ada Ca2+, ada Mg2+, dan ada HCO3-. Kemudian, dari data tersebut, kita diminta untuk mengestimasi berapa banyak jumlah kapur dan soda yang perlu kita tambahkan apabila kita mengolah air dengan debit sebanyak 10.000 meter kubik, dan di pasaran keberadaan kapur dan soda itu kemurniannya adalah 85 dan 95%. Ya. Apa yang perlu saudara lakukan? Yang jelas adalah mencari terlebih dahulu kesadaran totalnya berapa. Nah, apabila saudara punya data seperti ini, dan kembali kepada definisi, bahwa yang namanya kesadaran total itu disebabkan oleh kation multivalen, maka saudara melihat mana kation multivalennya. Di sini kita melihat ada Ca dan Mg.
yang memiliki valensi 2+. Nah, kesadaran total disumbangkan atau terdiri dari Ca dan Mg ini. Pertanyaannya, apakah bisa menjumlahkan miligram per liter Ca dan miligram per liter Mg? Tentu kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ke bentuk MEG. Nah, Ca itu dari 1 MEG-nya itu setara dengan 20 mg. Sementara Mg, 1 MEG-nya itu setara dengan 12. Dari mana 40 untuk Ca? Anyone? Yes, dari PA-nya, Mg juga demikian. Ya. 2 dari mana? 2 dari mana? Valensi ionnya. Dari valensinya, ya, just to confirm, dan saudara tahu bahwa kemudian kita bisa mendapatkan seperti itu. Sementara untuk CO2 sendiri umumnya dalam bentuk gas, tapi, oh my God, sebentar. Oke. Sementara untuk CO2 sendiri, karena dia dalam bentuk gas, ada penyetaraan untuk 1 mg-nya adalah 22 mg. Dari situ, saudara kemudian menambahkan kesadaran totalnya, ya, antara Ca dan Mg, dan saudara mendapatkan satuan baru, yaitu bahwa kesadaran totalnya adalah 5,92. Nah, kita mau kembali kepada hint yang tadi kita sudah ketahui, seperti ini. Kita mau tahu, di dalam air kita, kesadaran yang terjadi itu adalah kesadaran karbonat, atau juga ada kesadaran non-karbonat. Maka dari itu kita perlu membandingkan kesadaran total dengan alkalinitasnya. Alkalinitas kita punya konsentrasinya, yaitu 260, kita ubah dia menjadi satuan yang sama dengan kesadaran total hasil bentukan dari Ca dan Mg, dan kita mendapatkan nilai seperti ini, 4,26. Apabila saudara melihat nilai kesadaran total 5,92 dan alkalinitasnya adalah 4,26, what do you think? Kesadaran kita di air model kesadaran yang bagaimana? Kesadaran kita di air yang bagaimana? Ada kesadaran non-karbonat, Pak. Sorry? Ada kesadaran non-karbonat. Ada kesadaran non-karbonat. Kesadaran karbonatnya sendiri berapa? 4,26 sama dengan alkalinitas. 4,26 sama dengan alkalinitas. Karena semua kation multivalen berhubungan dengan alkalinitas, membentuk kesadaran karbonat. Sisanya ketika dia tidak dapat pasangan, karena alkalinitasnya udah habis, gitu ya, maka dia berpasangan dengan non-alkali ion atau non-karbonat hardness atau kesadaran non-karbonat seperti itu. Jadi ada kesadaran karbonat sebesar alkalinitas dan ada kesadaran non-karbonat sebesar selisih antara kesadaran total dikurangi dengan kesadaran karbonat. Sampai sini kita kemudian tahu berarti ya perlu ada penambahan kapur untuk kesadaran karbonat, ya perlu ada penambahan soda untuk kesadaran non-karbonat. Nah, pertanyaan atau langkah berikutnya adalah menetapkan berapa banyak kesadaran karbonat, berapa banyak kapur yang harus kita tambahkan dan berapa banyak soda yang harus kita tambahkan untuk 10.000 meter kubik air yang kita olah dengan kondisi kesadaran yang seperti ini. Yang pertama, kita melakukan perhitungan untuk kapur, berapa totalnya. Kembali saudara ingat, apabila kita menambahkan kapur untuk kesadaran karbonat, apa-apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, keberadaan CO2. Yang kedua, konsentrasi atau jumlah daripada kesadaran karbonat itu sendiri, banyaknya, besarannya. Yang ketiga adalah Mg ada apa tidak? Di sini Mg ada, sehingga dia butuh double portion,
ada 1 porsi tambahan yang kita butuhkan untuk Mg12, dan yang keempat adalah ekses. Dalam hal ini kita tidak di lapangan sehingga kita tidak bisa mengukur dengan pH meter, tetapi kita tambahkan aja 1,25 di sana. Saudara kemudian mendapatkan jumlah total, ini musuhnya gitu ya. Musuh dari apa? Musuh daripada kapur yang kita nantinya harus hitung berapa penambahannya. Total konsentrasi yang perlu kita perhitungkan untuk penambahan kapur menjadi 8,54 mEq per liter. Adalah penjumlahan dari 4 komponen itu tadi. Nah, kemudian kita menghitung berapa banyak CaO yang ditambahkan, karena tadi satuannya masih dalam satuan mEq, maka untuk kapur pun kita juga ubah dulu. 1 mEq CaO setara dengan 28 mg, dengan konsep yang sama, berat molekul, dan valensi. Terus kemudian kita akan mendapatkan 8,54 mEq per liter. Untuk setiap mEq-nya kita butuh 28, maka kita butuh 239 mg per liter. Apabila kita punya 8,54. Ya. Nah, kita tidak sedang mengolah 1 liter, tapi kita sedang mengolah 10.000 meter kubik. Plus kemurnian kapur di lapangan tidak 100%, tetapi 85%. Atau dengan kata lain, kita perlu menambahkan kapur lebih banyak karena kemurniannya tidak 100%. Nah, 239 mg per liter, ini adalah faktor konversi untuk 10.000 meter kubik, dan 100/85 adalah untuk memperkirakan ekses apabila kita punya kemurnian kapur yang tidak 100%. Dari sana kemudian kita mendapatkan angka akhir, yaitu sebanyak 2,8 ton kapur yang harus ditambahkan apabila kita punya yang namanya ion target seperti ini, 8,54 jumlahnya, dan batasan teknis 10.000 meter kubik, kemurnian 85%. 2,8 ton ditambahkan untuk kemudian harapannya kesadaran karbonat itu bisa turun, bisa hilang, berkurang drastis. Bagaimana dengan soda? Dengan cara yang mirip, sama, ya, kita bisa menetapkan berapa banyak soda yang ditambahkan. Yang pertama, Na2CO3-nya sendiri kita konversi dalam satuan mEq. Dalam hal ini kita tahu 1 mEq itu setara dengan 53 mg miligram Na2CO3, sementara target kontaminannya adalah 1,66, dikalikan 53, maka kita membutuhkan 88 mg Na2CO3 per liter. Again, kita punya yang namanya kondisi teknis 10.000, air yang diolah, kubik, dan kemurnian sodanya adalah 95. Dari sana kemudian kita olah, keluar angka akhir, yaitu kita untuk sodanya butuh hampir kurang lebih 1 ton yang ditambahkan. Itu adalah cara bagaimana kita mengestimasi jumlah kapur dan soda yang ditambahkan apabila kita menghendaki penghilangan kesadaran, pengurangan kesadaran, pengolahan kesadaran dengan cara presipitasi, CaMG. Ya, seperti itu. Apakah ini banyak diterapkan? Ya, di beberapa area dengan tingkat kesadaran yang tinggi, ini menjadi salah satu pre-treatment yang diadakan. Kok pre-treatment? Memangnya ada treatment lain toh untuk kesadaran? Ada, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Menurut saudara, apa sih kelemahan dan kelebihan dari teknik presipitasi untuk kesadaran? Singkat saja. Apa? Kalau dari cerita ini tadi hampir 1 jam ini tadi,
Saudara bisa menangkap, membayangkan nggak apa sih kelebihan daripada teknik ini? Kelemahannya juga apa? Anyone? Kelebihannya mungkin mudah untuk dilakukan, Pak. Jadi tinggal dicampur doang. Kelebihannya adalah simple operation. Agree. Mudah. Sederhana. Mungkin juga Aplikasi di lapangan ekonomis juga. gampang. Ekonomis ya, bisa masuk di sana, ya boleh juga sih. Ya, nanti kalau saudara mungkin tidak tahu pembandingnya apa, tetapi kalau sudah tahu apa atau sudah bisa membayangkan harga kapur tidak terlalu mahal dan sebagainya, then you can say that. Oke. Mudah, saya setuju. Murah, ya boleh masuk juga. Bayangan saudara di operasional, kira-kira kita butuh apa toh untuk mencampur ini? Untuk Tangki dan teknis di pengaduk. lapangan. Tangki dan pengaduk juga, seperti ketika kita membahas koagulasi flokulasi. Lebih spesifik, kalau kita punya debit 10.000 ya ini tadi, 10.000 meter kubik, let's say per hari. Ya, saudara punya sistemnya gimana? 10.000-nya ini kita masukkan di tangki, tambahin, diaduk, atau gimana? Caranya di lapangan. Kalau kita punya 10.000 meter kubik per day ini tadi, for example. Mungkin di feeding kali ya, Pak. Di apa? Sorry? Di feeding, jadi dimasukin perlahan-lahan sesuaikan dengan debitnya gitu, Pak. Oke. Kalau saudara membayangkan 10.000 meter kubik per hari, saudara jelas tidak akan bekerja dengan batch. Kan begitu ya? Saudara bekerja dengan yang namanya continuous system. Saudara feeding, ya, cara sederhana adalah, saya sudah tunjukin saudara video ini belum sih? Ini cara sederhana. Ya. Ditambahin di feeding itu maksudnya dalam hal ini adalah mengatur aliran masuknya, sehingga kita punya yang namanya debit per sekian waktu, yang secara kontinu masuk di dalam chamber, atau kalau itu adalah tangki berpemaduk, masuk di dalam tangki berpemaduk itu, terus kemudian ada yang namanya dosing, atau pencurahan, begitu ya. Dalam hal ini, apa tadi? Kapur yang saudara mau tambahkan. Dan di sana kemudian terjadi interaksi, reaksi antara bahan kimia yang saudara tambahkan dengan kesadaran, terbentuklah presipitat, berikutnya adalah bak sedimentasi. Oke, saya ingin saudara selain tahu konsep, punyailah imajinasi, bayangan liar bagaimana yang namanya proses di lapangan dilakukan. I think we have to discuss itu juga. Dan saya mau saudara menjawab, ya, interaktif, untuk kita punya bayangan-bayangan atau gambaran-gambaran bagaimana di lapangan itu dilakukan. Why? Because you are not scientist only, you are engineer. Jadi saudara harus tahu bagaimana itu dilakukan di lapangan juga. Ya, kita perlu tangki berpengaduk. Thank you, Feren tadi. Kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Kalau menurut saya nggak tahu sih, Pak. Ini bisa berlaku untuk logam-logam lain nggak ya, Pak? Kan tadi baru Ca, Mg, sama CO2 yang dicontohkan. Mungkin kalau misalnya jenis lain, saya nggak tahu sih, Pak. Bisa efektif atau enggak? Ya, that's true. Ya, kuncinya ada di sini. Mana tadi? Sebetulnya ini adalah kunci yang bermain penting, karena setiap logam memiliki yang namanya titik KSP, titik pH, di mana kelarutannya paling rendah. Kita bermain di sana. Kapur, stimulan saja. Pada kondisi di mana
kondisi operasinya terlalu sulit, for example perlu pH 12, baby, sehat pH 10, 11 saja sudah kadang-kala setengah mati untuk menaikkannya, apalagi dengan debit yang tinggi, maybe it's not a good option untuk diterapkan. Oke, itu bisa masuk dalam pertimbangan, parent. Tapi untuk CAMG sebagai yang dominan, seperti yang Feren katakan, tadi mudah dilakukan dan efektif. Yang lain, satu lagi maybe, kelemahannya. Apa? Satu lagi kelemahannya. Oh, kira-kira. Saudara punya banyak sekali presipitat. Menurut saudara, CaO, kapur itu sendiri, dia melarut sempurna nggak sih di dalam air? Not really. Ya. Oleh karena itu, yang menjadi musuh dalam tanda kutip biasanya untuk pilihan teknik ini adalah saudara harus siap pengolahan lanjutan untuk selari atau presipitat. Biasanya ada apa kalau jumlahnya banyak? Saudara punya apa di lab OTK? Masih ingat alat apa yang berhubungan dengan pengolahan lanjutan untuk selari? Sudah praktikum itu sempat sebelum PSBB di lab SOTPK? Apa? Lupa. Alat apa? Suara saya nggak masuk ya? Filter press, ya. Saudara sudah praktikum itu? Belum, Pak. Kita nggak ada praktikum PUO. Iya. Unfortunately. Tapi maksudnya sebetulnya praktikum itu harusnya dilakukan semester ini, semester kemarin, ya? Semester ini, Pak, harusnya. Harusnya. Oke. Ya. Maybe you can see ada banyak video tentang filter press. Saudara nanti akan belajar itu juga. Jadi biasanya dipakai untuk pengolahan lanjutan presipitat selari yang dihasilkan. Memisahkan untuk membuat cake supaya mendapatnya padat dan semakin mudah di-handle. Unfortunately, but okay. Nanti saudara lihat. Baik, hari ini saya sampai di sini. Ya, saya ada rapat untuk IABI, tetapi saya ingin saudara melakukan self review terkait dengan kesadaran, dan minggu depan kita akan lanjutkan materi kita dengan saya akan kemana dulu ya? Mungkin saya akan ke adsorpsi ion exchange terlebih dahulu. Oke? Adsorpsi ion exchange terlebih dahulu. No. Mungkin ke slow sand filter terlebih dahulu, ke sand filtration terlebih dahulu. Jadi, saudara bisa baca-baca tentang sand filtration, dan saya ingin di awal kita interaktif terlebih dahulu, sebelum masuk ke poin-poinnya. Oke, saudara bisa menampilkan wajahnya untuk saya capture.
Yuk. Good. Saya selesai di sini, saudara sekalian. Sampai ketemu next week. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, See you. Pak.